Halo adik-adik calon mahasiswa, selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai KIP kuliah tahun 2023, yaitu mengenai manfaatnya, tujuannya, kemudian syarat, dan juga penerima prioritasnya. Mari disimak. Dengan adanya KIP kuliah, diharapkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap mau dan dapat kuliah. Dengan kuliah, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonomi keluarganya di masa depan. Untuk itu, KIP kuliah perlu memberikan akses ke program studi dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Adapun tujuan KIP Kuliah Merdeka yang pertama meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa WNI yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T dan atau menempuh studi pada PT di wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Yang keempat, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, di mana nantinya adik-adik jika lolos penerima KIP kuliah nantinya akan mendapatkan bebas biaya UKT, serta akan mendapatkan biaya hidup yang dibagi menjadi 5 klaster daerah. Di sini terdapat daerah klaster 1 sampai dengan klaster 5. Mulai dari klaster 1 800.000, klaster 2 950.000, klaster 3 1.100.000, klaster 4 1.250.000, dan klaster 5 1.400.000. Ini adalah biaya hidup yang nantinya akan diberikan setiap bulan dengan durasi kuliahnya yaitu untuk S1 sebanyak 8 semester dan D3 yaitu sebanyak 6 semester. Adapun prioritas penerima KIP Kuliah Merdeka yaitu yang pertama adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang dibuktikan dengan sebagai peserta PKH, pemegang KKS, dan terdata di DTKS. Kemudian panti sosial atau asuhan dan bukti kemiskinan yang valid. Yang ketiga, mahasiswa dengan keterbatasan akses termasuk difabel, Pasal 3T, Papua dan Papua Barat. Yang keempat, mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Inilah merupakan prioritas penerima KIP Kuliah Merdeka. Adapun persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka, yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Berikutnya, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik jalur SNBP, SNBT, jalur mandiri di PTN atau PTS dengan program studi yang telah terakreditasi. Kemudian memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau keluarga penerima bansos lainnya, kemudian terdaftar di DTKS, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan dengan dokumen yang valid. Nah, ini artinya bahwa walaupun nantinya adik-adik tidak memiliki kartu KIP atau tidak terdaftar di DTKS, adik-adik masih bisa untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka. Nantinya adik-adik bisa menunjukkan bukti dokumen yang valid untuk mendukung bahwa adik-adik memang benar dalam keterbatasan ekonomi. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.